get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel. Bersama aku Ray, your tarot reader. Ini adalah hari Senin siang, artinya ini waktu untuk kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan ya. Readingan khusus untuk para kepoers atau yang penasaran pengen tahu mengenai keadaan seseorang ya. Seseorang itu tentunya orang yang penting bagimu guys, orang yang kamu fokuskan saat ini. Kalau dia nggak penting bagimu, kamu nggak bakal kepo sama dia. Kepo sebenarnya nggak ada masalah ya. It's okay untuk kepo sesekali, tapi yang penting jangan kelamaan, jangan keseringan, dan jangan terlalu mendalam, karena kepo yang kebanyakan akan membuat kamu overthinking sendiri ya. Kenapa? Karena tidak bisa dikonfirmasi. Kepo itu tidak bisa dikonfirmasi guys. Kita intip ya, namanya intip gitu ya, stalking seseorang. Kita kan nggak bisa tanyakan, aku baru lihat kamu begini, aku baru intip kamu begini, apa yang terjadi sebenarnya, kan nggak. Itu mah bukan kepo no. Itu bukan stalking namanya ya. Kepo itu kamu akan mendapatkan informasi dengan caramu sendiri, dan kemungkinan informasi itu bias sangat besar ya. Kemungkinan tidak seperti kenyataan sangat besar. Karena itulah guys, untuk readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan ini, aku sangat merekomendasikan kamu mengetahui moon orang yang kamu fokuskan. Kenapa moonnya itu penting? Karena moon itu tentang rahasia guys, yang disembunyikan dari kalian atau yang masih disembunyikan dari dia ya. Setelah kamu lihat dari sisi moonnya, misalnya moonnya dia itu ada di Capricorn misalnya, lanjutkan dengan risingnya atau ascendantnya. Untuk apa melihat rising? Untuk mencari tahu apa yang dia tunjukkan ke banyak orang, termasuk ke kamu ya. Kamuflase apa yang ditunjukkan. Kalau misalnya berbeda antara moon dengan ascendant atau rising, itu biasanya memang dia sengaja menutup-nutupi sesuatu ya guys. Dan kemudian terakhir kamu baru bisa lihat sunnya. Sun itu kamu dapatkan dari tanggal lahir ya, tanggal dan bulan kelahiran. Sementara rising atau ascendant bisa kamu dapatkan dari tanggal lahir, tanggal bulan tahun, ditambah dengan jam kelahiran dan kota kelahiran. Sedangkan moon bisa kamu dapatkan dari tanggal bulan tahun kelahiran ditambah kota kelahiran, kota yang tepat ya. Jadi kalau kamu memang memegang KTP-nya karena dia mantanmu guys, kalian pernah pinjol bersama. Jadi kamu masih tahu KTP-nya, dari situ kan biasanya kelihatan ya. Kalau akurat tentunya tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, dan kemudian kota kelahiran. Nah, kamu sudah dapat moonnya. Tapi jam kelahiran itu biasanya sensitif sekali karena nggak semua orang hafal dengan jam kelahirannya. So kalau kamu bisa mendapatkan jam kelahiran orang yang kamu fokuskan, itu akan jauh lebih baik sebenarnya untuk melihat rising atau ascendantnya ya. Tapi kalau nggak ada pun, moon ditambah sun saja sudah cukup. Dimulai dari moon, berakhir di sun, oke? Oke, reading ini akan bersifat general, bisa tentang apa saja di dalam kehidupannya. Oke, dan kemudian aku hanya akan ambil 1 kartu karena kepo berlama-lama tidak baik ya. Tidak perlu diklarifikasi, karena kepo itu tidak perlu diklarifikasi. Biarlah informasi yang kamu dapatkan biasnya. Oke, dan tidak ada kartu oracle juga tentunya ya. Oke, kamu kepo seseorang dengan resikomu sendiri. Kamu tahu kamu bisa menanggung resikonya sendiri. Oke. Kita segera mulai saja dari earth sign dulu guys. Diawali dengan Taurus dan nanti diakhiri dengan water sign Pisces ya. Earth sign Taurus, Virgo, dan Capricorn. Kita akan segera intip saja. Silakan kamu fokuskan orang yang ingin kamu kepoin dan kemudian sebutkan namanya di dalam hatimu. Lalu kamu bisa jumping ke timestamp yang ada di sini guys. Aku bikin timestamp supaya kamu bisa lompat langsung, tidak perlu menunggu zodiak per zodiak, karena aku tahu guys waktumu sangat berharga ya. Oke, kita segera mulai untuk earth sign. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Diawali dengan Taurus tentunya. Untuk mereka yang lagi kepo sama Taurus, halo Taurus, what's going on in your life Taurus? Ada yang kepo sama kamu, berikan mereka informasi. Ini dia guys. Oke, Taurus, the Queen of Pentacles. Aku ngerasakan ada orang yang acting di sini. Queen of Pentacles ini terlihat seperti acting. Belagak baik-baik saja, ternyata sedang tidak baik-baik saja ya. Itu yang aku rasakan dari munculnya Queen of Pentacles. Sebenarnya pengertian Queen of Pentacles in general itu adalah keterikatan ya. Yang pertama, keterikatan. Menurut dia tuh bebas tapi sebenarnya terikat. And Queen of Pentacles ini biasanya ibu-ibu muda yang suka nongkrong di Starbucks dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam.
Starbucks Senayan City. Dan kemudian nggak ada yang nyariin. Kenapa? Karena suaminya lagi tugas di luar negeri. Begitulah biasanya Queen of Pentacles, dia merasa sense of freedom tapi sebenarnya terikat ya. Tapi regardless itu semua, aku ngerasa Taurus ini kayak menyembunyikan sesuatu guys ya. Dia akan berusaha untuk menyembunyikan sesuatu selama 7 hari ke depan dan ingin terlihat baik-baik saja, ingin terlihat oke selama 7 hari ke depan. Kemungkinan kamu akan melihat ada perbedaan gaya ya dari Taurus selama 7 hari ke depan. Biasanya dia nggak pakai ini deh, kok sekarang pakai ini begitu ya. Dan itu semacam usaha yang dia buat untuk menunjukkan ke orang-orang kalau dia baik-baik saja. Tapi aku yakin guys, Taurus kolektif yang lagi kamu kepoin sedang tidak baik-baik saja, sedang banyak masalah ya. Masalah itu hal yang biasa di dalam hidup, oke? Don't worry about that. Kita akan segera lanjutkan untuk zodiak earth sign yang kedua, ada Virgo ya. Halo Virgo. Ada yang kepo sama kamu Virgo? Maukah kamu memberitahukan apa yang terjadi dalam hidup Virgo selama 7 hari ke depan untuk kepo earth ya? The World. Oke. Aku ngeliat ini seperti dihentikan paksa. Ada sesuatu yang berhenti dengan paksa di hidupnya Virgo selama 7 hari ke depan. Tapi itu untuk kebaikannya guys. Kemungkinan besar Virgo akan shock dengan diberhentikannya sesuatu secara paksa di dalam hidupnya. Tapi itu untuk kebaikannya pastinya ya. Kemungkinan besar banyak Virgo yang belum menyadari tentang kebaikan yang menunggu dia setelah The World ini selesai. The World itu adalah pembayaran karma berakhir, sebuah siklus di dalam hidup berakhir, sebuah cerita atau kisah di dalam hidup berakhir. Ada yang berakhir, dan karena tarot ini tentang siklus, tidak ada yang berakhir lalu stop, maka ketika sesuatu berakhir atau berhenti, yang baru segera dimulai. Jadi Virgo ini sedang dalam masa transisi, mengakhiri yang lama dan memulai yang baru guys. Oke, let me see first katanya. Kayak menyerah begitu guys ya. Berakhirnya sesuatu ini diawali dengan menyerahnya Virgo. Virgo ini kayak berusaha untuk mengendalikan sesuatu guys di beberapa waktu sebelumnya. Dan selama 7 hari ke depan dia akan give up. Oh, thank you. No more. I give up, kayak gitu, menyerah dan jedeng, tek, plok. Semua bertepuk tangan, entah siapapun itu bertepuk tangan. Tapi yang jelas Virgo menyerah, maka berakhirlah sebuah siklus di dalam hidupnya dan hal yang baru sedang menunggu dia di depan. Ya, oke. Kita akan teruskan untuk earth sign yang ketiga, ada Capricorn. Halo Capi. Ada orang yang kepo sama kamu Capi. Kepo sama Capi, oke. Maka kamu memberitahukan informasi tentang dirimu yang perlu diketahui oleh Kepo Earth, oke. Capricorn, ya. The Queen of Swords, Capricorn lagi. Ini kayaknya kena ke Capricorn deh minggu lalu ya. Capricorn dapat ini juga kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya benar ya. Tapi Queen of Swords itu malas ngapa-ngapain ya. Bisa jadi Capricorn agak naik berat badannya. Setelah libur panjang gitu di akhir tahun, dia baru pulang dari mana begitu ya. Dan selama di mana dia itu menikmati makanan seenak-enaknya. Oke, forget that. Bukan tentang itu intinya. Intinya adalah dia lagi malas ngapa-ngapain. Kurang bersemangat aku lihat si Capricornnya. Bisa jadi sensitif guys, karena bagi Ray, si owner dari Be Delightful, Queen of Swords itu identik dengan Ratu Senggol Bacok. Untuk kalian yang dari awal sudah nonton channel ini, kalian pasti tahu Ratu Senggol Bacok itu seperti apa. Jadi yang namanya lagi nggak mood gitu ya, lagi bad mood, dan kemudian dicolek-colek, dia tuh bisa ngebacok orang ya. Capricorn lagi galak ya. Jadi kalau kamu mau pinjam duit jangan sekarang. Kalau kamu mau mengakui kesalahanmu di beberapa waktu sebelumnya yang dulunya kamu nggak mau akui gitu, jangan sekarang, nggak ada gunanya. Apalagi kalau kamu tanya kamu baik-baik saja gitu, kamu bisa dibacok guys ya. Agak kurang enak untuk mendekati Capricorn selama 1 minggu ke depan. Biarlah dia menikmati kesendiriannya atau menikmati kegalauannya dulu guys. Aku yakin dia akan segera keluar ya, karena ini bukan energinya Capricorn, ini adalah energinya Libra, Gemini, dan Aquarius. Oke. Ketika ini masuk ke Capricorn, maka Capricorn sebenarnya what the hell is going on with me? Kenapa gue jadi seperti ini kayak begitu? Oke. Berikan waktu pada Capricorn ya, dia akan berubah tepat pada waktunya. Oke, itu dia untuk earth sign guys. Kita akan segera lanjutkan untuk fire sign. Ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Halo. Dimulai dari Aries dulu ya guys. Akalpan di Almighty God, Akalpan Darkan, Holy Spirit, Akalpan reading. Please bless this reading for Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Ada orang yang kepo sama kamu Aries. Maukah kamu memberitahukan? Iya.
Kira-kira apa yang terjadi padamu dalam 7 hari ke depan? What's going on with your life, Aries? Kalau tadi 2 aku nggak ambil, tapi karena 1 aku ambil. Oke, The High Priestess. Aries menemukan sesuatu, Aries memahami sesuatu, dan menurut dia saat ini dia sedang cerdas-cerdasnya guys. Kayak gini, wah berani kamu berbuat gitu ke aku ya. Kamu pikir aku nggak tahu Ci ya? Apaan sih? Aries itu kayak gini, mungkin dia update status gitu guys. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang terjadi di belakangku selama ini. Kayak gitu guys, oke? Atau ada beberapa Aries akan bilang, akan menyenangkan sekali update status gitu ya. Kalau membuat orang memikir bahwa kita tidak tahu tentang yang dia pikirkan. Oh shit. Ada sindiran-sindiran halus mungkin yang keluar dari Aries guys, karena High Priestess ini not doing anything ya, jadi nyindir aja kerjanya. Tentang kalau dia mengetahui sesuatu ya. Ada orang yang acting seperti tidak terjadi apa-apa, but Aries know something. Oke, Aries always know. Aries selalu tahu guys tentang banyak hal ya. Aku rasa Aries tidak akan bertindak apapun walaupun dia mengetahui sesuatu dan dia lagi nggak enakan, feel-nya itu lagi nggak enak begitu guys. Yang dia ketahui ini membuat perasaan dia nggak enak, tapi dia tidak mau bertindak. Dia menyimpan dulu dan menganalisa dulu. High Priestess ini bukan yang nggak bisa melakukan apapun ya guys, cuman dia memilih untuk tidak melakukan apapun. Aries mengetahui sesuatu tapi memilih tidak melakukan apapun. Oke. Kita akan teruskan untuk Leo yang kepo sama Leo. Halo Leo. Ada orang yang kepo sama kamu Leo. Maukah kamu 2 kali guys katanya memberitahukan what's going on in your life Leo, supaya yang kepo ini tidak kepo lagi ya. Leo. Okay. Someone is coming. The King of Pentacles. Leo berusaha untuk pakai otak guys. Selama ini dia nggak pakai otak. Nggak, aku bercanda ya. Leo berusaha untuk bisa logis dan realistis dalam menghadapi sebuah situasi tertentu. Menurutnya ada yang tidak masuk akal dan dia lagi cari-cari cara untuk melihat dari sudut pandang yang masuk akal. Dia tuh lagi kayak cari alasan untuk membenarkan sesuatu atau mencari alasan untuk mengkonfirmasi sesuatu. King of Pentacles ini identik dengan keras kepala guys, karena ini energinya Taurus, Virgo atau Capricorn. Tapi dia datang untuk Leo gitu. Jadi Leo ini kayak mencoba untuk tidak melibatkan perasaan dalam situasi tertentu. Ya, ada situasi yang dia hadapi, no emotion, jangan pakai perasaan, nggak boleh ada belas kasihan kayak begitu, nggak boleh ada perasaan menyesal, nggak boleh ada ketakutan. Aku harus selalu bersikap realistis and show me as a king kayak begitu, menunjukkan bahwa diriku adalah the real king begitu. Bisa jadi Leo yang kalian fokuskan atau lagi kalian kepo ini terlihat agak songong selama 1 minggu ke depan guys, tapi aku rasa menurut dia itulah yang terbaik atau yang paling penting untuk dilakukan dalam waktu dekat ya. Leo tidak ingin dibaca seperti apa keadaannya sebenarnya ya. Tapi aku rasa ini bertentangan guys, karena sebenarnya yang kena itu malah emotion, tapi dia bertindak logik atau realistis. Untuk kalian yang mengkepoi Leo Moon ya, yang moonnya di Leo, ada kerapuhan di balik ketangguhan kayak gitu yang aku lihat ya. Kita akan segera lanjutkan untuk fire sign yang ketiga atau yang terakhir, ada Sagittarius. Halo Sagittarius. Ada orang yang kepo sama kamu Segi. Maukah kamu memberitahukan sedikit tentangmu? Supaya yang kepo bisa terpuaskan. Oke, Sagittarius. King of Wands, yes, this is Sagittarian energy. Sagittarius akan sangat menikmati pujian-pujian dari orang-orang yang mengaguminya guys selama 7 hari ke depan. Aku rasa banyak orang yang akan mengagumi dia gitu ya. Banyak orang yang akan memuji kinerjanya. Bisa jadi dia baru melakukan sebuah prestasi di kantor dan kemudian dia tuh lagi bangga-bangganya guys. Kupingnya lagi tinggi-tingginya banget ya. Lagi tinggi-tingginya gitu. Lagi haus akan pujian aku lihat dan sangat menikmati pujian begitu ya. Bisa jadi juga memang kalau kamu
lagi kepoin Sagittarius dalam hal romance begitu. Bisa jadi ada beberapa pria atau wanita, ya tergantung apapun jenis kelaminnya, it doesn't matter, oke. Tapi yang jelas ada orang yang menyukai dia dan dia dikelilingi oleh orang-orang yang lagi dia sukai saat ini dan dia sangat menikmatinya. But guys, King of Wands tidak akan sembarangan merespon orang ya. King of Wands itu punya kelasnya, punya standarnya sendiri, dan aku rasa orang-orang yang mengagumi dia itu dia cuekin, dia abaikan ya. Aku tidak merasakan ada yang berbalasan di situ. Jadi kayak one way, kamu kayak lagi nonton konser kayak gitu, dan bintangnya adalah Sagittarius dan dia sangat menikmati ketika semua mata memandang ke arahnya. Oke. Halo Segi. Kita akan segera lanjutkan guys untuk air sign, ada Libra, Gemini dan Aquarius. Halo guys. Kita mulai dari Libra ya guys. Halo Libra, ada orang yang kepo sama kamu. Maukah kamu informasikan sedikit tentangmu buat para kepoers ini? Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke, ini dia untuk Libra guys. Libra, oke. No. Ya. Yeah. Oke, ini energinya Libra ya, Eight of Swords guys. Oke. Libra masih belum bisa melepaskan sesuatu dengan ikhlas. Menurut dia masih terpenjara oleh sesuatu, ya kenangan dari masa lalu mungkin, atau dia terpenjara olehmu. Bayang-bayangmu gak bisa hilang dari pikirannya. Cie. Oke, tapi yang jelas Libra nggak tahu harus berbuat apa guys, karena Eight of Swords ini tangannya terlihat di borgol ya di belakang. Ini simbol dari keterbatasan pergerakan, tapi jelas ya di mana-mana Eight of Swords itu adalah ilusi. Dia tidak benar-benar terpenjara, dia tidak benar-benar sedang terborgol saat ini, karena ruang geraknya itu seolah-olah terbatas, tapi dia punya jalan keluar dari permasalahannya ini, tapi dia belum bisa lihat. Karena itulah Eight of Swords itu sering sekali dianalogikan dengan ketidakmampuan, ya, kebingungan, merasa dirinya itu gagal atau tidak bisa gitulah. Itu yang paling penting untuk Eight of Swords yang aku lihat di sini bagi Libra. Kasihan kadang guys ya, aku kalau melihat energi Eight of Swords ini kasihan begitu, karena sebenarnya ribetnya masalah yang dihadapi itu tidak separah yang dia bayangkan kayak begitu. Masalah yang dihadapi itu tidak seribet yang dia bayangkan. Aku kayak mau bilang begitu untuk Libra ini, tapi Libranya itu powerless, tidak mampu untuk melakukan apapun. Biarlah dia menghadapi yang seperti ini, karena guys, orang yang merasa terpenjara itu harus belajar keluar dari ilusi penjaranya. Ya. Kalau kamu mau tolong dia juga boleh. Ya, boleh aku rasa. Kalau menurutmu saat ini Libra butuh pertolonganmu, untuk kamu yang lagi kepo sama Libra, kemungkinan besar memang dia butuh pertolonganmu. Kamu bisa bergerak untuk menolong dia ya, untuk ngasih tahu, kamu nggak terpenjara, kamu nggak sedang terikat, kamu bebas pergi kemana saja kayak gitu ya. Oke guys, kita akan segera lanjutkan untuk Gemini. Halo. Gemini, ada yang kepo sama kamu. Maukah kamu kasih tahu apa yang terjadi di dalam hidupmu selama 7 hari ke depan, Gemini? Ya, The Strange. Gemini banyak masalah guys, apa-apa dijadiin masalah. Enggak, ini the real problem ya, karena The Strange ini datang, ini Major Arcana guys. Ketika The Strange datang artinya manusia sedang tidak baik-baik saja. Karena itulah fuel atau suntikan BBM, bahan bakar, datang untuk manusia tersebut supaya bisa lebih strong, lebih kuat ya, lebih tangguh dalam menghadapi permasalahannya. Yang jelas masalah ini masih akan tetap terlihat di 7 hari ke depan, dan Gemini sedang berjuang untuk menyelesaikannya. Bisa jadi terlilit utang guys, karena aku melihat ada yang melilit di sini. Ada utang pinjol mungkin guys, atau ada cicilan yang masih bingung untuk jatuh temponya, udah dekat tapi masih belum ada duitnya, bisa jadi begitu. Tapi dia akan mampu melewati apapun masalah itu. Kenapa Ray? Karena The Strange ya, The Strange ini datang untuk mensupport manusia menghadapi permasalahan dan mengencourage bahwa dia bisa menyelesaikan masalahnya. Oke. Kita akan segera lanjutkan untuk Aquarius guys. Air sign yang terakhir yang akan kita kepoin. Halo Aquarius. Ada yang kepo sama kamu Aquarius. Maukah kamu membukakan sedikit jendela rumahmu? Enggak ya, membukakan sedikit kejadian yang kamu hadapi di 7 hari ke depan, Aquarius. Halo ya.
Ini dia guys. Oh, The Empress. Empress ini simbol power ya guys, kekuatan, keyakinan akan diri sendiri. Bisa jadi beberapa Aquarius akan merasa sok cantik. Nggak, gue bercanda ya. Sok cantik atau sok ganteng gitu, enggak juga sih. Memang beneran cantik ya. Merasa cantik atau merasa ganteng, merasa dalam masa glowing. Karena aku melihat ini it's like a celebrity guys, kayak menganggap dirinya itu menjadi pusat perhatian gitu ya. Dia bangga dengan dirinya, dia senang dengan keadaannya, dia menerima dirinya apa adanya, dan menurutnya semakin hari dia semakin powerful dalam menghadapi ribetnya dunia ini ya. Kepercayaan diri yang tinggi aku lihat ada pada dirinya Aquarius dalam 7 hari ke depan. Bisa jadi ada masalah juga guys, tapi terselesaikan dalam 7 hari ke depan ya. The Star, karena banyak banget bintang di sini dan mataku itu ngelihat bintang yang banyak sekali dan bersinar guys. Perasaan happy atau senang atau release gitu ya, kayak ada yang terlepaskan beban berat yang selama ini dia pendam atau dia tanggung, itu kayak lepas setelah The Star tadi datang atau solusi tadi muncul. Kayak lepas dari belenggu, oke. Dan merasa lagi masa-masa bahagia-bahagianya, oke. I feel happy for Aquarian. Karena di urgent message guys, aku baru ngelihat sesuatu yang mengerikan untuk Aquarius. Oke, kita akan segera lanjutkan untuk water sign. Ada Cancer, Scorpio, dan Pisces di sini. Halo water sign. Kita akan mulai dari Cancerian ya guys. For Cancerian, halo Cancer, ada yang kepo sama kamu. Bolehkah mereka mengkepoi kamu sebentar? Cancerian, 1 kartu saja Cancerian, gak banyak-banyak Cancerian. Oke guys, Knight of Pentacles, crafting money ya, bikin duit, ayo cari duit. Cancerian lagi getol-getolnya cari duit, aku lihat 7 hari ke depan, berarti sibuk juga ya guys. Bisa jadi dia masuk ke special project begitu. Di kantor ada penawaran, hello Cancer, nih aku tak kasih kamu kerjaan, kata bos begitu, kamu beresin, kamu pilih timmu sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan ini, kayak begitu. Kayak ada kepercayaan yang diberikan ke dia, dan kemudian dia akan memanfaatkan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Dan dia yakin bahwa kerjasama yang baik akan bisa menyelesaikan sesuatu dengan baik. Cancerian kayak open dengan semua nasihat yang masuk guys. Oke, aku merasakan itu. Jadi kalau kamu memfokuskan seorang Cancerian apapun ceritanya gitu ya, dan kamu merasa perlu menasehati Cancerian, ini adalah waktu yang tepat 7 hari ke depan. Dia akan open dengan pendapat-pendapat orang, terutama pendapat baru gitu guys, atau nasihat-nasihat yang mungkin tidak pernah dia pikirkan selama ini, dan dia sangat membutuhkan itu ya. Dia suka dengan teamwork atau kerja selama 1 minggu ke depan. Dia akan senang dengan orang-orang yang support dia ya. Kalau awalnya dia itu mungkin diam karena kamu nasihati, kemungkinan besar di 7 hari ke depan nasihat yang masuk darimu itu akan bisa dia terima dengan baik, kayak begitu ya guys. Oke, kita segera lanjutkan untuk Scorpio. Kepoers yang lagi kepo sama Scorpio. Halo Scorpio. Ada orang yang kepo sama kamu Scorpio. Bukakan sedikit Scorpio. Biar yang kepo ini nggak kepo lagi Scorpio. Ayo dong yang tajam dikit dong. Standar banget Scorpio ya. Oke, The Page of Wands guys. Ada harapan baru aku lihat yang muncul di 1 minggu ke depan. Ketika Scorpio lagi stucknya gitu, lagi nggak tahu harus berbuat apa lagi begitu, dan kemudian tereng, harapan baru datang ya. Bisa jadi ada jawaban atas doa-doa Scorpio yang dikabulkan 1 minggu ke depan, atau solusi atas permasalahan besar yang belakangan ini masih dia pikul gitu ya guys, yang belum ketahuan solusinya apa, maka solusi datang begitu. Kayak ada secercah harapan kayak ada secercah harapan yang didapatkan oleh Scorpio dalam 7 hari ke depan, dan itu akan membuat dia senang walaupun itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan utuh atau permasalahan kompleks yang sedang dia hadapi, tapi setidaknya ada titik terang dari njelimetnya situasi yang dia jalani belakangan ini ya. Dan di 1 minggu ke depan ada titik terang untuk itu semua. Scorpio happy aku rasa.
Scorpio akan tetap menyalakan atau menjaga api atau titik terang tadi supaya tetap terlihat dan semakin besar ya. Aku suka dengan semangat Scorpio yang terasa di kartu ini. Dia itu semakin hari semakin optimis bahwa everything is gonna be fine. Kita akan teruskan untuk zodiak dari water sign yang terakhir guys. Ada Pisces. Halo Pisces. 2 kali cenah. Ada orang yang kepo sama kamu Pisces. What's going on in your life guys? Puaskanlah para kepoers ini Pisces. Sedikit saja. Walau sedikit mereka sudah cukup puas. Karena mereka cinta mati ke kamu Pisces. Oke, ini dia guys, The Six of Pentacles, generosity, memberi. Bisa jadi lagi baik hati ya guys. Ada situasi menyenangkan, hatinya lagi senang-senangnya. Ada satu kejadian yang membuat dia jadi senang begitu dan kemudian jadi bermurah hati. Itu juga bisa pengertian dari The Six of Pentacles. Tapi bisa juga Pisces nggak menyadari bahwa dia hanya memberi dalam 7 hari ke depan dan kemudian yang dia beri itu habis. Apa itu ya guys? Let's say misalnya dalam pekerjaan kemungkinan besar lembur 6 hari ke-7 sakit. Bisa jadi seperti itu ya. Fokus pada sesuatu dan kemudian di hari ke-6 atau hari ke-5 tidak bisa fokus sama sekali. Kayak begitu. Kayak ada yang diberikan secara maksimal di awal, maksimal banget di awal dan kemudian semakin lama semakin meredup. Six of Pentacles juga bisa seperti itu karena ini kayak one way generosity ya, orang yang baik hati tapi satu arah. Dia tidak mendapat supply untuk mensupport kebaikannya kayak begitu. Oke, just take how it resonates. Kalau kamu kepoers yang resonate dengan apa yang aku sampaikan ini, kamu pasti paham dengan apa yang aku maksud. Oke. Tapi yang jelas selama Pisces masih happy melakukannya, it's okay guys ya, terserah pada dia. Kalau kamu mau minta sesuatu dari Pisces, ini waktu yang tepat guys. Dia akan bermurah hati untuk memberikannya ya. Kayak misalnya pinjam duit atau kamu mau minta hati Pisces. Pisces akan berikan hatinya ke kamu ya, pembuluh darahnya dikasih ke kamu. Oke, kepoers, itu aja yang aku punya untuk kamu guys. Sudah terbuka kartu untuk 12 zodiak yang mau kamu kepoin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Nggak boleh banyak-banyak seperti biasa aku kasih tahu ke kamu, karena kepo itu hanya akan membuat kamu overthinking dan itu nggak bagus guys ya. Whatever. Mudah-mudahan readingan ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di readingan kepoers berikutnya. Dadah kepoers.